Iya. Eh, Tadi saya mengutip pernyataannya Jabir bin Abdullah, ya, petuahnya beliau, bahwa janganlah kita ini antara berpuasa dengan tidak berpuasa itu sama saja. Antara kita berada di bulan Ramadan dengan di luar bulan suci Ramadan itu sama saja. Ya. Jadi hendaknya ada perbedaan, ya, dari sisi kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita, dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengingatkan mereka yang belum menjalankan ibadah puasa ini dengan biasa-biasa saja? Ya tentu memang harus kita bangun pemahaman, ya, harus kita bangun dari kesadaran, pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya, baik di lingkungan keluarga atau tetangga, ya, atau komunitas, ya, atau masyarakat kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, jadi sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, keadaan suatu komunitas, suatu masyarakat kalau komunitas itu sendiri tidak mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ya, para ulama menyebutkan yang ada pada diri mereka itu maknanya adalah pemahaman, pemikiran, kesadaran. Ya. Jadi maka harus dibangun kesadaran ini, harus dibangun pemikiran ini, harus dibangun pemahaman ini, sehingga mereka tahu bahwa apa yang ada di dalam keutamaan bulan suci Ramadan itu sangat besar sekali. Dia besar sekali janji yang Allah janji keutamaan yang sudah Allah siapkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu dulu yang kita harus sampaikan, ya. Itu dulu yang harus kita pahamkan, yang harus kita ingatkan, ya, keutamaan ini dengan membangun kesadaran mereka. Karena banyak orang di luar sana yang mereka ini tidak menganggap biasa-biasa saja karena belum tahu, gitu, ya. Ya, belum tahu. Tetapi ada juga sebenarnya masyarakat di luar sana yang bukan tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ya, ya, pura-pura tidak tahu. Nah, ini kalau pura-pura tidak tahu ini berarti problemnya ada di iman, ya. Padahal tadi seruannya kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, ya, hai orang-orang yang beriman, ya, hai orang-orang yang beriman. Jadi memang ini problemnya berarti ada di iman. Yang pura-pura tidak tahu itu ada di iman ini. Nah, ini harus dibongkar ini, ya, harus dibangkitkan lagi. Sinyal-sinyal keimanannya ini harus dikuatkan lagi, ya, sinyal-sinyal keimanannya ini harus ditinggikan lagi nih, ya. Itu. Jadi caranya bagaimana, ya, adalah bagaimana kita memahamkan akan posisi dia sebagai hamba Allah, ya, di atas dunia ini, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus dibangkitkan kesadarannya tentang idroksilabilahnya, kesadaran akan hubungannya dengan Allah, gitu. Ini penting, ini membangun idroksilabilah, kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengan terbangunnya kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu, maka insya Allah ini akan membangkitkan, ya, meningkatkan daripada sinyal-sinyal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham betul. Jadi kalau kita tarik lagi ke bawah itu ada namanya al-uqdatul kubro. Ini pemikiran paling mendasar, ya, pengetahuan paling mendasar akan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan mau kemana dia setelah menemui kematiannya. Nah, ini al-uqdatul kubro. Kalau ini betul-betul terjawab, ini terselesaikan, maka akan terbangunlah idroksilabilahnya, kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Ketika idroksilabilahnya sudah terbangun, maka insya Allah dengan otomatis keimanannya pun juga akan terus meningkat. Hanya saja peningkatan keimanan ini harus sebagaimana handphone kita itu harus dicas terus, ya, harus dicas terus. Karena iman ini sebagaimana kata Rasul, dia posisinya naik turun. Jadi proses pencasan keimanan ini juga harus terus dilakukan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kumpul dengan komunitas-komunitas orang-orang soleh seperti ini, ya, komunitas di teras hijrah ini, ya. Ini saya Pak Hidayat katakan ini teras paling berharga di dunia ini, ya, ya. Karena ini teras yang
sejajar dengan taman-taman surganya Allah ini. Ya. Ya, teras, namanya teras hijrah ini ya. Ini bukan teras biasa ini ya, bukan teras sembarangan teras ini ya. Walaupun kalau dilihat secara fisik sama dengan teras-terasnya rumah-rumah yang lain ya. Tapi tidak semua teras yang bisa memposisikan teras rumahnya sebagaimana terasnya taman-taman, sebagaimana lainnya taman-taman surga. Nah, salah satunya adalah dengan kumpul dengan orang-orang soleh seperti ini, mencas keimanan kita, ya. Termasuk juga dengan kita banyak mengkaji ilmu, ya, meningkatkan keilmuan kita. Ini upaya untuk terus mencas keimanan kita, kesolehan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu. Jadi perlu ada peningkatan kesadaran, ya, penyampaian pemahaman kepada masyarakat kita dalam berbagai level di tengah-tengah masyarakat tentang hal ini. Ya, walaupun juga hal yang saya ingin katakan ya, walaupun di luar sana juga ada yang tidak tahu, yang pura-pura tidak tahu, atau yang tidak tahu yang tidak mau tahu sama sekali. Ini yang lebih parah lagi nih, ya, yang tidak mau tahu sama sekali. Gitu. Nah, kalau tidak mau tahu sama sekali, ini juga problemnya sama, ya, problemnya keimanan. Sama juga sebagaimana treatment atau treatment atau penyelesaian sebagaimana yang tadi yang Al-Fakir sebutkan sebelumnya. Saya kira itu, ya, bagaimana cara kita mengkomunikasikan, ya, menyampaikan, mengingatkan kepada mereka-mereka. Jadi harus terus, ya, dakwah ini harus terus kita karena sesungguhnya bulan Ramadan ini juga kan biasa disebut sebagai syahrud dakwah, bulan dakwah, ya, bulan dakwah. Bulan dakwah, di mana di bulan ini kan atmosfer syuur keberagamaan umat Islam itu kan meningkat, ya kan, ya, syuur keberagamaan kaum muslimin itu meningkat. Nah, ini yang harus kita manfaatkan, momentum dakwah, kemuliaan dakwah, peningkatan dakwah, syiar dakwah, seruan dakwah ini juga harus kita jadikan. Makanya para ulama menyebut ini syarud dakwah. Apalagi kalau kita kaitkan lagi dengan sebutan para ulama dengan menyebut Ramadan ini sebagai syahrul jihad wal intisrat, ya, sebagai bulan perjuangan dan bulan kemenangan, ya, di mana banyak sekali kemenangan umat Islam di beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah paling penting, ya, seperti perang Badar, ya, itu dialami oleh kaum muslimin, dijalankan oleh kaum muslimin pada saat mereka tengah berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini harusnya betul-betul juga menggugah kita bagaimana kita bisa berupaya menyamai, ya, kondisi para sahabat pada waktu itu, di mana mereka justru di bulan suci Ramadan itu perjuangan dakwah mereka itu menyala-nyala. Ya. Nah, maka kita ini tidak pernah lelah, tidak boleh capek, tidak boleh lelah, tidak boleh putus asa untuk terus meningkatkan, ya, semangat dakwah kita. Ya, walaupun mungkin kalau kita dibandingkan antara komunitas kita di sini dengan komunitas yang di sebelah itu, ya, pasar-pasar ini lebih ramai di sana, ya. Nah, tapi ini tidak boleh membuat kita putus asa. Sekali lagi, tidak boleh capek, tidak boleh lelah. Kita terus berikhtiar, berazam, dan juga membulatkan tekad, satukan langkah dengan orang-orang soleh yang lain untuk bekerja sama di dalam membangun dakwah ini, terus mengingatkan, menyampaikan, menyiarkan tentang kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan ini, insyaallah. Saya kira itu, ya, yang bisa saya sampaikan tadi dari apa yang disampaikan. Barakallahu fikum.